panasin mobil Grand Civic. Gasnya biasa dikocok dulu. Audionya dimatiin aja tipnya. Bismillah, halo semuanya, selamat datang di channelnya Bro Chris Civic. Jadi ada yang nge-DM ke saya di Instagram, Bang, suka dukanya melihara Grand Civic apa? Atau suka dukanya melihara Motuba? Saya jawab, banyak sih suka dukanya. Yang pasti melihara mobil tua itu butuh effort, butuh duit juga kan, butuh waktu, kesabaran, segala macam, luar biasa lah. Tapi dibalik itu ya kalian ada rasa sayang kan gitu tuh, ada rasa bisa ngebayangin pada tahun zaman dulu kan, orang tuh seneng gitu melihara punya mobil pertama kan gitu. Coba kalian bayangin deh, pada tahun misalkan tahun 91 beli mobil baru, itu rasanya seneng banget pasti. Nah itu saya ya mungkin yang bisa saya rasain kayak gitu sih, kayak membayangkan posisi tangan pertama lah memiliki mobil baru. Sukanya apa ya? Ya sukanya paling nostalgia sih, nostalgia di mobil tua itu kan pasti jarang kan. Terus yang kedua sukanya bodinya bagus, kuat, mobil-mobil zaman dulu tuh, nggak kayak mobil-mobil zaman sekarang kan. Maaf ya saya ngomong, sorry tuh saya belak-belakan aja ngomong. Walaupun dia nggak ada airbag, belum ada airbag, khususnya Toyota sama mobil-mobil Jepang lah, itu belum ada airbag, belum ada teknologi airbag. Kecuali mobil-mobil Eropa itu udah ada, kayak Mercy atau BMW di tahun 80-an mungkin ya, itu udah diperkenalkan airbag. Tapi walaupun belum ada airbag, handlingnya terus stabilnya itu di jalan tol itu luar biasa sih, bagus. Saya kan sering kan ke jalan tol ke luar kota gitu pakai mobil Grand Civic ini. Ya enak-enak aja, enjoy, gak jadi masalah kayak mobil muda gitu. Kecepatannya bisa cepat, terus stabil juga, pengereman juga pakem, gak ada masalah sebenarnya. Cuman yang jadi masalah tuh kadang persepsi orang-orang aja gitu, dianggapnya remeh mobil tua segala macam. Ya udahlah, yang jelas mah selagi perawatannya oke, prima, ya udah gitu, kita bisa nunjukin kan. Dukanya itu kan, sukanya ya, dukanya yang pasti itu butuh kesabaran. Kalau misalkan ada part-part yang susah dicari, ya sabar aja gitu, cari aja. Aduh, bikin pusing gitu ya, itu yang suka, yang dukanya itu sebenarnya. Apa ya contohnya? Contohnya itu seperti waktu itu tuh selang water pump, pipa water pump. Itu pipa water pump tuh saya nyari-nyari di mana, spare part Jakarta itu kan ada ya, khusus mobil-mobil zaman dulu, itu susah kan. Terus saya cari lagi ya karena butuh cepet sih sebenarnya di online tuh ada, karena butuh cepet jadi ya susah. Cuman kalau misalkan nyari online kan harus 2 hari sampai 3 hari pengiriman atau 4 hari kan gitu tuh. Ya itu aja sih ya, butuh kesabaran sih. Terus kalau misalkan nggak ada di online atau belum ada di toko-toko resmi, ya kalian cari di grup komunitas atau by omongan gitu, ada yang jual ini nggak, atau ada jual itu nggak gitu. Terus cari-cari kanibalan. Ya itu sih dukanya tuh butuh sabar, butuh effort lah, butuh effort yang luar biasa. Cuman
yang saya bisa akuin melihara mobil tua tuh di ininya sih, di bahan bodi materialnya itu luar biasa kokoh gitu. Waktu itu kan pernah ada yang nyundul mobil, maaf ini saya sebutin Sigranya penyok depannya, bumper saya nggak kenapa-napa, cuma lecet dikit aja. Itu kan tadinya saya mau marah gitu, pas saya lihat lah baret tulang dia penyok, ya udah aja. Terus saya ngomong hati-hati kalau nyetir gitu. Hati-hati kalau nyetir pak, lihat pakai mata, fokus, jangan ngebahayain orang. Ya terus ya udah kan clear jadinya tuh. Ya paling itu aja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya mau ngajak generasi-generasi muda gitu, semangat aja terus. Generasi-generasi muda yang diem aja di rumah, terus maaf ya nih Maya, terus yang suka main slot, udah berhenti, cukup. Kalian bangkit, kalian usaha apa yang bisa kalian lakukan apa yang bisa kalian lakukan. Minimal bangun pagi dulu jam 3, kalau yang muslim tahajud, sholat subuh segala macam, ngaji. Kalau yang non muslim doa atau gimana lah gitu. Pokoknya apa yang bisa kalian lakuin. Kalian setelah usaha berdoa, udah terus pasrahkan gitu sama yang di atas. Karena hidup kita di dunia itu kan hanya sementara kan gitu. Jadi ya udah kalian lakuin yang terbaik. Bodoh amat kalian mau diomongin apa segala macam, bodoh amat. Lawan aja terus, lawan. Selagi kalian bener mah ya udah kan gitu. Kecuali kalian salah kan, misalkan kalian nyuri atau apa kan gitu. Ini nggak nyuri aja di komen kan, apalagi maksudnya kita hidup bener aja banyak cobaan, apalagi nggak hidup bener kan gitu. Itu sih. Saya juga mau menyampaikan kepada teman-teman saya, sampai di posisi sekarang juga adanya pertolongan sama yang di atas gitu. Khususnya kan maaf, saya kepercayaan muslim kan. Ya berkat saya bertanggung jawab untuk diri saya sendiri dulu yang pertama. Jadi Tuhan juga menggerakkan harus kemana. Mulai dari kuliah, terus sampai lulus kuliah, bekerja, terus pindah kerja sana sini. Saya nikmatin aja terus, pahitnya saya telan segala macam. Tapi saya mau menunjukkan gitu, bahwa saya bisa kan, saya bisa hidup mandiri. Gen Z bisa hidup gitu, bisa nggak kalah lah sama gen milenial atau gen alpha lah gitu. Kita enjoy aja, kita dengerin aja. Kita harus pandai melihat dan pandai mendengar, tapi hati-hati berbicara kan gitu, belak-belakin aja. Ya itu sih teman-teman, saya nggak mau banyak ngebahas tentang agama gitu. Maksudnya cuman yang saya lakuin tuh waktu itu ya itu, saya ngejalanin jalur langit lah gitu. Jalur langitnya apa ya, tahajud itu yang luar biasa sih menurut saya pribadi. Tahajud, terus ngaji Al-Quran, surat apa aja, Yasin digemblengin juga nggak jadi masalah, Al-Fatihah nggak jadi masalah, surat apa aja, Al-Waqiah juga nggak jadi masalah, sama sholawat itu perbanyak aja sholawat. Saya nggak harus matok harus berapa banyak ya, berapa ribu atau berapa ribu, pokoknya banyak aja, mau sampai berapapun gitu. Jalur langit aja, jalur langit. Kalau kalian lagi diberi kesulitan, ya itu sholawat aja, terus perbanyak sholawat. Soalnya yang saya alamin gitu sih, bro. Yang saya alamin tuh kebanyakan jalur langit sih. Sama apa ya? Ya udah kan gitu.
tinggalin hal-hal yang gak bener. Contoh hal-hal yang gak bener kayak main slot, judi kan gitu. Ya kalau saham ya sok aja gitu, kalau misalkan kalian tahu bener jelas track recordnya kan gitu. Oke, balik lagi ke mana, ke pembahasan Motuba. Kalian kalau misalkan pengen beli mobil Motuba itu harus yang seneng banget dari hati gitu. Maksudnya melihara mobil itu bener-bener dari hati, seneng. Kenapa harus seneng? Nanti ketika melihara terus bayar ini bayar itu jadi nggak ngedumel gitu. Terus kalau misalkan kalian ngedumel tuh kan ujung-ujungnya dijual atau apa segala macam kan gitu. Mending kalau dijualnya laku harga tinggi lah. Kalau harganya bawah banget kan kayak sakit hati kan gitu tuh, ditawarin nggak ngotak sama orang tuh kadang, maaf gitu, tapi kita effortnya luar biasa kan. Ya itu sih teman-teman. Udah pokoknya mobil mah yang penting bisa dipakai aja, mau mobil tua atau mobil muda terserah, yang penting bisa dipakai usaha segala macam. Ya udah kan gitu. Wis gitu aja teman-teman. Kalau yang ada mau nanya atau apa boleh aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, comment, and like ya. Mau nanya tentang seputar ya apa aja lah gitu, saya akan balas gitu ke komentar-komentar yang positif ya, ingat ya. Kalau yang negatif-negatif udah saya skip. Atau kalian mau ada mobil impian atau rencana mobil impian, boleh tuliskan di kolom komentar ya. Ya siapa tahu dengan menulis itu kan bentuk afirmasi kan gitu. Ya kalau saya pribadi mah ada beberapa mobil impian kan. Contohnya ya ada sedikit pengen punya mobil Eropa, cuman Eropa yang baru gitu ya. Kalau mobil Eropa yang bekas tuh ngerawatnya sih gitu butuh waktu, kadang waktunya itu yang bikin aku nggak sabaran kan, yang bikin saya nggak sabaran. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, khususnya yang cowok gitu ya, udah sekalian semangat, lakukan yang terbaik, hindarin yang menyimpang lah, karena namanya cowok itu kan ujung tombaknya gitu ya. Apalagi kalian akan jadi pemimpin suatu saat, ya minimal kalian memimpin rumah tangga lah. Walaupun kalian tidak memimpin di kantor atau apa, minimal kalian memimpin di rumah tangga, tidak disetir sana sini atau segala macam. Kalian bisa usaha sendiri, apa sendiri segala macam. Ada yang nanya lagi ke saya, nge-DM, banyak sih yang nge-DM, teman-teman dekat sih khususnya. Bang, kenapa nggak ngambil Toyota? Kenapa ngambilnya Honda? Ya itu yang saya bilang, jadi saya udah familiar lah tentang mobil gitu. Walaupun yang bayar servis dulunya bokap kan, tapi gue tahu gitu tuh. Mobil ini gimana, ya minimal tahu cc-nya dulu sesuai kebutuhan kan gitu tuh, maunya kayak gimana. Dan kebetulan Civic ini jadi cukup mempertimbangkan saya gitu tuh. Jadi saya langsung jatuh cinta, wah oke juga cc-nya 1500 kan, terus juga gak terlalu boros, ya paling boros di awal doang karena saya ngeluarin dana untuk repair gede-gedean kan gitu. Tapi selebihnya ada repair kecil aja, kayak ganti oli segala macam, hal-hal yang normal kan gitu, kayak mobil baru kan. Jadi ya udah, kalau misalkan kalian mau beli mobil muda atau mobil tua gitu, cari track record yang jelas. Nggak apa-apa kalian mau recordnya sampai sejuta kilometer juga, yang jelas kalian tahu track recordnya, servisnya gimana, pemiliknya gimana,
sayang enggak sama kendaraan. Kadang maaf ya, zaman-zaman sekarang tuh kayak nggak sayang sama kendaraan itu, kayak ngebiarin kendaraannya tuh khusus untuk tempur lah gitu, di hujan anginin. Kalau misalkan kalian di hujan anginin ya minimal dikerudungin lah, pakai tutup mobil juga yang tebel atau segala macam, yang ngesayang-sayangin aja kayak keluarga lah gitu tuh. Ya balik lagi kan gitu, sebenarnya mobil mah sama aja sih, bisa dipakai nyaman aja udah, ada AC-nya segala macam itu. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, comment, and like. Thank you for watching. Tonton terus video saya selanjutnya.